Selamat siang, Miss Lavina dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset maupun liabilitas keuangan dan kontrak pembelian serta penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini juga diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk yang pertama ada penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, serta ventura bersama yang telah di-cover dalam PSAK 65, PSAK 15, dan PSAK 4. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 30. Kemudian hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang telah diatur dalam PSAK 24. Kemudian hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi yang telah diatur dalam PSAK 62. Akan tetapi, pernyataan ini juga berlaku untuk derivatif yang melekat pada kontrak asuransi dalam lingkup PSAK 62. Kemudian, kombinasi bisnis yang akan dihasilkan di masa depan yang telah di-cover pada PSAK 22. Kemudian, komitmen pinjaman yang diberikan. Nah, penerbit komitmen pinjaman yang diberikan sendiri telah menerapkan PSAK 57. Akan tetapi, seluruh komitmen pinjaman yang diberikan mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dalam pernyataan ini. Kemudian, instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dalam transaksi pembayaran yang berbasis saham tidak tercangkup dalam pernyataan ini. Kemudian, hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas atau yang kita kenal sebagai provisi yang telah di-cover pada PSAK 57. Kemudian definisi. Ada beberapa istilah yang ada pada pernyataan ini. Yang pertama adalah derivatif. Derivatif itu sendiri merupakan instrumen keuangan yang nilainya bisa berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang mendasari. Variabel-variabel yang mendasari ini contohnya adalah indeks suku bunga, kurs, harga komoditas, dan lain-lain. Kemudian, aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset atau keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, kemudian telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal. Next, ada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Itu merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau telah ditentukan, dan jatuh temponya telah ditetapkan. Dan entitas memiliki intensi yang positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan oleh entitas dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Kemudian, aset keuangan yang tersedia untuk dijual merupakan aset keuangan non-derivatif juga yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Kemudian tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian tidak diklasifikasikan sebagai investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Next, ada kontrak jaminan keuangan. Kontrak jaminan keuangan ini merupakan kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh debitur yang gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian awal atau perjanjian yang telah dimodifikasi dalam surat utang tersebut. Next, ada metode suku bunga efektif yang merupakan metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan. Metode ini juga digunakan untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga sendiri merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Next, ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan merupakan pengeluaran aset atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Nah, instrumen lindung nilai ini merupakan contohnya itu ada derivatif, aset atau liabilitas keuangan non-derivatif yang memiliki tujuan untuk lindung nilai. Derivatif melekat. Derivatif melekat ini adalah bagian dari instrumen campuran yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif. Non-derivatif melekat ini menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang diharuskan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan. Contoh dari variabel ini adalah harga komoditas, suku bunga, dan variabel-variabel lainnya.
Nah, derivatif melekat ini dapat dipisahkan dari kontrak utamanya hanya jika instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Hanya jika instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif. Kemudian kontrak utama dari sebuah derivatif melekat yang berupa instrumen keuangan dicatat berdasarkan pernyataan ini hanya apabila derivatif melekat itu dipisahkan. Jika kontrak memiliki satu atau lebih derivatif melekat, dan jika pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk memisahkan derivatif melekat dan kontrak utamanya, tetapi tidak bisa mengukur derivatif melekat secara terpisah, maksudnya entitasnya yang tidak bisa mengukur, maka entitas dapat menetapkan keseluruhan kontrak dari instrumen campuran tersebut sebagai aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pengakuan awal instrumen keuangan. Entitas dapat mengakui aset atau liabilitas keuangan dalam laporan neracanya jika entitas menjadi salah satu pihak pada kontrak instrumen keuangan itu. Penghentiannya dilakukan dengan dua alasan. Masa kontraknya habis atau entitas melakukan pengalihan kepada pihak lain, biasanya dengan alasan untuk mendapatkan uang dari pengalihan itu, atau entitas tidak mampu lagi melakukan kewajiban terhadap aset dan liabilitas keuangan yang dimilikinya. Evaluasi risiko dan manfaat setelah pengalihan instrumen keuangan. Entitas mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk hak dan kewajiban yang muncul atau masih tersisa setelah pengalihan. Entitas setelah melakukan pengalihan masih memiliki seluruh risiko dan manfaat dari instrumen keuangan, maka entitas harus mengakuinya sebagai aset keuangan. Jika entitas tidak lagi memiliki pengendalian, maka harus berhenti mengakui aset keuangan itu dan mengakuinya secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang muncul. Jika entitas masih memiliki pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset itu sebesar dengan porsi yang dimilikinya. Pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan. Jika pengalihannya sesuai dengan syarat pengalihan dan menyisakan hak pengendalian, maka haknya itu akan diakui sebagai aset atau liabilitas jasa pengelolaan, dan jika imbalan dari pengalihan tidak bisa mengkompensasi penyediaan jasa, maka harus diakui sesuai dengan nilai wajarnya. Sedangkan jika bisa mengkompensasi, maka diakui sebagai hak jasa pengelolaan yang jumlahnya berdasarkan alokasi nilai tercatat yang lebih besar daripada nilai wajar. Terakhir, jika pengalihannya menghasilkan aset atau liabilitas baru, maka diakuinya dengan nilai wajarnya juga. Pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat, jumlah dari pembayaran yang diterima, dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui sebagai OCI. Aset jasa keuangan yang dapat diakui sebagai bagian yang masih bisa diakui, selisih antara jumlah yang dicatat, yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, jumlah dari pembayaran yang diterima dari pengalihan, dan laba atau rugi yang sebelumnya diakui dalam OCI. Jika tidak mengalihkan dan memiliki secara substansial semua risiko dan manfaat aset pengalihan itu, serta masih memiliki hak pengendalian, maka entitas harus mengakuinya sebesar porsinya. Contoh, jika keterlibatan berkelanjutan berbentuk jaminan atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan dari entitas adalah jumlah terkecil antara jumlah aset alihan dan jumlah maksimal pembayaran yang diterima oleh entitas saat pengalihan. Jika entitas masih mengakui aset karena adanya keterlibatan berkelanjutan, maka entitas tetap harus mengakui liabilitas terkait yang diukur dengan nilai yang mencerminkan hak dan kewajibannya. Biaya perolehan diamortisasi dari hak dan kewajiban yang masih dimiliki entitas jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dimiliki entitas apabila diukur secara terpisah jika aset alihan diukur pada nilai wajarnya. Jika keterlibatan berkelanjutan entitas hanya terhadap satu bagian saja dari aset alihan keuangan itu, maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang diterima yang tidak diakui dan jumlah pembayaran yang diterima dari pembagian yang tidak diakui dan setiap laba atau rugi kumulatif yang diakui pada bagian yang tidak diakui lagi dan sebelum diakui dalam OCI. Keseluruhan pengalihan. Jika entitas yang mengalihkan
memberikan agunan bukan kas, maka perlakuannya bergantung pada pihak penerima alihan. Dia bisa menjual atau menggadaikan aset itu. Apabila penerima aset alihan menerima hak menjual atau menggadaikan aset alihan, maka dia akan melakukan klasifikasi ulang terhadap aset alihan itu secara terpisah dengan aset lain dalam laporan keuangannya. Apabila penerima aset alihan menjual agunan yang dijaminkan kepadanya, maka penerima aset alihan akan mengakui hasil penjualan aset alihan ini dan mengakui liabilitas yang diukur pada nilai wajar atas kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut. Terakhir, jika tidak punya agunan sama sekali atau gagal bayar terhadap aset keuangan itu, maka entitas harus menghapusnya. Serta penerima bisa mengakuinya sebagai aset dengan menggunakan ukuran nilai wajar, atau jika sudah terlanjur menjualnya, maka penerima juga harus langsung menghapusnya juga. Pembelian atau penjualan aset keuangan reguler. Pembelian atau penjualan aset keuangan reguler diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu tanggal perdagangan atau tanggal penyelesaian. Dan untuk penggunaannya juga harus konsisten. Oleh karena itu, aset yang diperuntukkan untuk dijual atau dikategorikan ke dalam kategori yang berbeda dengan aset yang diukur dengan menggunakan nilai wajarnya melalui laba dan ruginya. Tanggal perdagangan adalah tanggal di mana entitas berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset. Tanggal perdagangan ini merujuk pada dua hal. Pertama, pengakuan atas aset yang akan diterima dan liabilitas yang akan dibayar untuk aset tersebut pada tanggal perdagangan. Dua, penghentian pengakuan aset yang dijual, pengakuan atas setiap keuntungan atau kerugian dari pelepasan tersebut, dan pengakuan piutang dari pembeli aset tersebut untuk pembayaran pada tanggal perdagangan. Tanggal penyelesaian adalah tanggal di mana aset disertakan kepada atau oleh entitas. Tanggal penyelesaian ini merujuk kepada dua hal. Pertama, penghentian pengakuan aset dan pengakuan setiap keuntungan atau kerugian atas pelepasan tersebut pada tanggal penyerahan aset entitas. Kedua, pengakuan aset pada tanggal di mana aset tersebut diterima di entitas. Jika tanggal penyelesaian dipakai, maka entitas mencatat perubahan nilai wajar aset yang diterima antara tanggal perdagangan dan penyelesaian dengan cara yang sama seperti entitas mencatat aset yang diperoleh. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Entitas akan menghapus liabilitas keuangannya jika masa kontrak liabilitas keuangan itu sudah habis, serta hak dan kewajibannya yang tertera dalam kontrak itu sudah diselesaikan dengan semestinya, atau dibatalkan, atau bisa juga kadaluarsa. Sekarang kita akan masuk ke pengukuran. Pertama adalah pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, pengukuran dilakukan pada nilai wajar atau fair value yang umumnya didapatkan dari harga transaksi. Apabila entitas tidak menggunakan nilai wajar atau fair value, maka entitas harus menggunakan nilai wajar yang ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas. Apabila nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan berbeda dari harga transaksi, maka pencatatan oleh entitas adalah sebagai berikut. Pertama, nilai wajar akan didapatkan dari market price, di mana apabila terdapat perbedaan nilai wajar dengan nilai transaksi, maka diakui adanya gain atau loss. Yang kedua, apabila terdapat gain atau loss yang ditangguhkan, maka setelah pengakuan awal, gain atau loss tersebut akan timbul karena perubahan faktor yang dipertimbangkan pelaku pasar saat menentukan nilai. Contoh dari faktor tersebut adalah faktor waktu. Berikutnya adalah pengukuran selanjutnya aset keuangan. Aset keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Keempat adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Seluruh aset keuangan ini tuh diukur menggunakan nilai wajar yang tidak dikurangi biaya transaksi yang bisa timbul pada penjualan atau pelepasan aset keuangan. Pengecualian diberikan pada pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar atau market price, dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, lalu derivatif yang harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut. Berikutnya adalah pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Jadi, setelah pengakuan awal, entitas harus mengukur liabilitas keuangan dengan menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi dengan metode suku bunga efektif atau effective interest rate.
Jadi terdapat pengecualian untuk beberapa hal. Yang pertama adalah liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau pengalihan yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan. Ketiga adalah kontrak jaminan keuangan. Dan yang keempat adalah komitmen untuk menyediakan pinjaman di bawah suku bunga pasar. Berikutnya adalah reklasifikasi. Reklasifikasi dapat diartikan sebagai pemindahan jumlah suatu akun ke akun lain. Entitas tidak mereklasifikasi derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan. Lalu, entitas tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang ditentukan pada pengakuan awal instrumen. Akan tetapi, entitas dapat mereklasifikasikan aset keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika memenuhi persyaratan. Pertama, situasi yang langka, dalam artian aset keuangan dimiliki oleh entitas bukan untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, aset keuangan memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dapat direklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi jika entitas berniat untuk memiliki aset keuangan untuk masa yang akan datang dan dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Apabila entitas ingin mereklasifikasi sebuah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka entitas tersebut harus mereklasifikasi pada tanggal reklasifikasi. Apabila terdapat keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya, maka selisih tersebut tidak dapat dibalik pada tanggal reklasifikasi. Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi adalah biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi baru, tergantung mana yang feasible. Apabila terdapat perubahan intensi atau kemampuan entitas di mana instrumen keuangan bukan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka entitas harus melakukan reklasifikasi di mana instrumen keuangan tersebut akan dijadikan instrumen keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale yang diukur kembali pada nilai wajar. Apabila terdapat selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar tercatat, maka selisih tersebut akan diakui pada other comprehensive income sampai instrumen keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Terdapat pengecualian untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs. Lalu, jika terjadi penjualan atau reklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang signifikan, maka sisa investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo diklasifikasikan menjadi tersedia untuk dijual. Jika terdapat perubahan intensi atau kemampuan entitas, atau jika ukuran andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia, maka aset atau liabilitas keuangan dicatat pada nilai biaya perolehan atau at amortized cost. Dalam kasus di atas, nilai wajar dari aset atau liabilitas keuangan akan menjadi nilai biaya perolehan atau biaya perolehan di amortisasi baru. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui pada other comprehensive income dapat dicatat dengan dua cara. Pada cara pertama, aset keuangan memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap. Dalam cara ini, keuntungan atau kerugian diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur investasi dimiliki hingga jatuh tempo menggunakan suku bunga efektif. Pada cara kedua, aset keuangan tidak memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap. Dalam kasus ini, keuntungan atau kerugian akan tetap berada pada penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income sampai aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan. Ketika aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan, maka keuntungan atau kerugiannya akan diakui ke laba rugi. Terdapat dua pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak termasuk dalam lindung nilai. Yang pertama adalah diukur menggunakan nilai wajar yang kemudian akan diakui pada laporan laba rugi. Yang kedua adalah jika keuntungan atau kerugian diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, maka akan diakui pada other comprehensive income. Untuk aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan atau liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi. Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diakui menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian, maka perubahan dalam nilai wajar aset antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian tidak diakui untuk aset yang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Lalu, untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, perubahan nilai wajar akan diakui dalam laba rugi atau other comprehensive income.
Berikutnya adalah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Apabila terdapat bukti objektif bahwa terjadinya kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran kerugiannya dihitung dari selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini atau present value dari arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset. Lalu, jumlah kerugian akan diakui pada laporan laba rugi. Apabila pada periode berikutnya terjadinya pengurangan nilai kerugian atas dasar peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya diperbolehkan untuk dibalik. Berikutnya adalah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif adanya kerugian penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif atau market price dan yang tidak diukur pada nilai wajar atau tidak dapat diukur secara andal, atau atas aset derivatif yang terkait dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas, maka pengukuran kerugiannya adalah dengan cara menghitung selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai present value dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Dalam kasus ini, kerugian penurunan nilai tidak dapat dibalik. Berikutnya adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Apabila terdapat penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual, maka penurunan nilai tersebut akan dicatat pada other comprehensive income. Hal ini akan menjadi bukti objektif akan terjadinya penurunan nilai sehingga adanya kerugian. Pengakuan kerugian dihitung dengan cara mereklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dibalik. Jumlah yang direklasifikasi adalah selisih biaya perolehan net, yakni sudah dikurangi amortisasi dan biaya pelunasan pokok, dengan nilai wajar kini yang net juga, yakni sudah dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui di laba rugi. Apabila pada periode selanjutnya nilai wajar meningkat dan dapat dikaitkan dengan peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai dalam laba rugi, maka kerugian penurunan nilai dapat dibalik melalui laba rugi. Terima kasih atas perhatiannya.